Dia masih anak-anak. Adriana berkata tidak habis pikir. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, hingga tahu-tahu saja papanya berkata bahwa dia dijodohkan. Laki-laki yang akan dijodohkan dengannya itu kini duduk santai di sofa yang berseberangan dengan tempatnya duduk. Laki-laki itu datang dengan membawa kedua orang tuanya. Adriana bahkan tidak berpikir tentang kesopanan ketika menyerukan ketidakpercayaannya tadi. Yang dikatakannya adalah kebenaran. Laki-laki itu terlihat masih muda, lebih muda darinya. Kalaupun ia akan dijodohkan, tidakkah ada laki-laki lain yang setidaknya lebih dewasa darinya? Jaga nada suara kamu, Adriana. Suara papanya mengalun tegas. Adriana menghela napas. Dia menatap ke arah kedua orang paruh baya lain yang merupakan calon mertuanya. Maaf Om, Tan, Adriana hanya terkejut. Tidak apa-apa Adriana, kami memakluminya. Fatan memang masih 18 tahun, 4 tahun lebih muda dari kamu. Tante Nanda terdengar sangat keibuan, membuat Adriana meringis menyesali ketidaksopanannya. Jadi, apa keputusanmu Adriana? Om Anto bertanya kemudian. Adriana menatap mamanya memohon pertolongan. Tapi mamanya hanya tersenyum penuh sesal. Papanya pun tidak akan bisa dikompromi. Papa tentu sudah sangat setuju. Sebut saja salah satu alasannya adalah untuk kelangsungan masa depan perusahaan. Bila kedua keluarga itu bersatu, sudah tentu perusahaan akan berjaya. Pernikahan bisnis. Adriana memijat pelipisnya. Dia tidak merasa harus sungkan dengan memperlihatkan kefrustrasiannya di depan para orang tua. Ayolah, dia hanya patah hati karena Arkan, lelaki yang dia sukai sejak lama, akan menikah dengan gadis yang lelaki itu cintai. Tapi dia tidak sepesimis itu mencari pengganti hingga harus dijodohkan. Atau wajahnya memang memperlihatkan ekspresi nelangsa orang putus asa? Maaf Om, Tan, Adriana aku gak mau tahu. Kamu harus mau menikah denganku. Laki-laki muda bernama Fatan itu menyela. Ekspresi jelas menunjukkan betapa keras kepalanya ia. Adriana memberi pandangan tajam menghunus ke arah Fatan, yang Fatan terima dengan cueknya. Pemuda itu justru mengangkat dagu menantang, khas anak-anak sekali. Mereka belum saling mengenal, tapi di sini Adriana sudah mantap menilai bahwa pemuda itu memiliki ketengilan yang luar biasa. Kita bicara di tempat lain, ujar Adriana lalu berdiri. Ia tahu Fatan mengekori langkahnya menuju ke sayap kanan rumah. Jadi, Fatan, aku tidak bisa menikah dengan anak. Aku bukan anak-anak Adriana. Usiaku sudah 18 tahun. Gaya bicaranya yang ngotot saja sudah menunjukkan bahwa pemuda itu masih belum dewasa. Baiklah. Maksudku, aku tidak bisa menikah dengan laki-laki yang usianya lebih muda dariku. Kenapa? Pemuda itu melangkah pelan menghampiri Adriana. Usia tidak akan jadi masalah saat kita terbiasa nanti. Kamu menyukai laki-laki lain? Adriana mengangguk pelan dengan harapan Fatan akan mengerti. Harapan yang pupus begitu saja saat melihat pemuda itu menyipitkan mata dan menggeleng-geleng sok dewasa. Kamu gak boleh menyukai laki-laki lain selain aku, calon suami kamu. Kita tidak akan menikah, Fatan. Jerit Adriana tertahan. Kamu itu masih kecil, alangkah lebih baik jika kamu cari ilmu yang benar, lalu bekerja, dan cari perempuan lain yang seusia denganmu. Tapi aku hanya mau kamu, mauku cuma kamu, Adriana. Pemuda itu berkacak pinggang. Adriana menekan emosinya yang menggelegak, bak merapi yang akan meletus kapan saja. Fatan hanya anak-anak Adriana, harus tenang untuk menghadapinya. Fatan, dengar. Suaranya melembut. Aku mencintai laki-laki lain dan tidak akan bisa melupakannya dalam waktu dekat. Jika kita menikah, aku hanya akan menyakiti kamu. Usia kita juga terpaut 4 tahun. Itu yang terpenting. Aku tidak ingin teman-temanku mengolok-olok karena aku menikah dengan anak kecil. Aku akan malu, Fatan. Fatan memandang perempuan itu dalam.
Tidak ada kalimat apapun yang keluar dari mulutnya. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam dirinya tengah terjadi pergolakan batin. Keterdiaman Fatan, Adriana anggap sebagai bentuk pengertian pemuda itu. Jadi, ia tersenyum tipis. Ayo kita masuk, mereka pasti sudah menunggu kita. Fatan kembali mengikuti perempuan itu. Rahangnya terkatup rapat. Sekali lagi, sebuah penolakan atasnya terjadi lagi. Tidak bisa ia hindari akan perih pada perasaannya. Kita pulang, Pak, Mah. Ujarnya dingin sebelum para orang tua sempat berbicara. Ia pergi lebih dulu, tanpa sepatah kata berarti dari bibirnya. Adriana menunjukkan pandangan bingungnya. Bagaimana bisa sifat seseorang bisa berubah dalam hitungan detik seperti yang terjadi pada Fatan? Apa pemuda itu mempunyai kepribadian ganda? Apa yang kamu katakan padanya, Adriana? Papanya yang bertanya. Adriana menggeleng santai. Aku cuma bilang kalau kami gak bisa nikah, Pak. Dia berdiri dan melangkah santai meninggalkan ruang tamu. Mama sebenarnya gak tega, Pak. Mama yang sejak tadi menjadi pihak Wasih pun membuka suara. Tapi kita juga tidak bisa memaksa Adriana. Papa tidak enak sama Anto, Ma. Papa menghela napas. Dia orang yang selalu ada untuk Papa saat Papa dulu masih tidak punya apa-apa. Dan sekarang, saat dia butuh, Papa tidak bisa melakukan apa-apa. Widya mengusap lengan suaminya. Biar Mama yang bicara ke Adriana, Pak. Bersambung.